Seperti itulah kata Allah. Seperti itulah maksudnya apa? Artinya nikmat itu tidak akan pergi. Apa syaratnya? Bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta Allah tidak akan merubah kenikmatan yang telah Allah beri. Contoh nikmat, rumah tangga, nikmat anak, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat ibadah ya, nikmat. Nikmat-nikmat itu tadi oleh Allah tidak akan dicabut. Sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang menjadikan Allah merasa pantas mencabut nikmat itu. Jadi orang kalau punya usaha itu biasa yang tidak seneng ada saja. Nggih napa nggih? Panjenengan buka salon, panjenengan buka warung, panjenengan buka apa lagi? Ya usaha lah ya, usaha apapun. Biasa ada orang-orang yang memang tidak seneng. Akhirnya dengan ketidaksukaannya itu bisa memunculkan keburukan. Dan salah satu keburukan yang muncul dari orang yang tidak suka atau hasad itu keburukan mata. Yang di dalam Islam dibilang keburukan ain. Keburukan apa? Ain. Ain itu bisa mengenai orang, bisa mengenai tempat atau binatang. Bisa tempatnya kena ain, orangnya kena ain, atau binatang yang kita pelihara, yang kita punya bisa juga kena ain. Anak-anak kita rentan kena ain, maka kalau mau keluar, mau diajak keluar, didoain. Kemudian kendaraan kita juga bisa kena ain, maka kalau naik kendaraan doa dulu, bersyukur kepada Allah, minta keselamatan. Rumah kalau kita mau keluar, kita mau masuk, didoakan biar tidak terkena ain. Termasuk tempat usaha semacam ini, OVA Catering. Ini kalau tidak banyak didoakan, tidak menutup kemungkinan bisa terkena fitnah ain dari orang yang hasad. Nah maka salah satu caranya, tempat yang dikhawatirkan rentan terkena ain, itu digunakan untuk taklim, digunakan untuk ngaji, dipakai untuk ibadah. Maka tidak menutup kemungkinan tempat semacam ini dibikin khataman Al-Quran. Tempat semacam ini sesekali dipakai untuk majelis taklim. Tempat semacam ini mungkin panjenengan yang punya tempat sholat sunnahnya di tempat ini. Tahajudnya sampai 1000 rakaat. Apa ya kuat? Wong saya ya kenal sama yang punya. Mana? Tahajudnya kuat apa enggak? Alepret. Kuat apa enggak? Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dengan diadakannya majelis taklim semacam ini, kita berdoa. Mudah-mudahan tempat ini oleh Allah dijadikan tempat yang barokah. Dijadikan oleh Allah tempat yang penuh dengan manfaat. Dan jauh dari keburukan orang-orang yang hasad. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, langsung saja ke materi, karena ini nanti 9:30 saya harus cus pulang, karena ada pengajian arisan umi saya sama Arab-Arab pare. Itu kalau saya terlambat dibeleh sama umi saya. Anda ndak tahu umi saya kalau pas jadi apa ya? Khawatir nanti beliau dengerin mulai dirujak saya. Nah maka acaranya jam 10. Maka aslinya pengajian ini saya izin. Aslinya saya izin. Lah kok Abu Syanum lali ngomong sama yang ngundang. Waktu pengajian di mana terakhir? Itu yang punya tempat langsung ngomong, Ustadz jangan lupa loh ya Selasa di tempat saya. Ini yang ngomong, ini Abu Sanum, ini saya. Saya noleh ke Abu Sanum. Abu Sanum langsung gini.
Ternyata dia lupa ngomong. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah, bismillah saya datang, tapi acaranya dibuat tepat waktu karena saya harus segera pergi. Anda tahu enggak, saya cerita begini supaya apa? Supaya kelihatan sibuk gitu loh, Bu. Saya kata kayak ustadz kanggo tenanan gitu loh. Coba saya enggak ngomong begini, Anda kira kan saya ustadz pengangguran ya? Ustadz orang duwe jadwal. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, materi kita di pagi hari ini adalah mensyukuri segala nikmat. Jadi begini Bu, yang pertama, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan secara singkat dan insya Allah 4 poin ini apabila panjenengan fahami dengan sempurna, mudah-mudahan panjenengan dan saya juga menjadi orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Sebelum kita mulai, ada satu cerita. Cerita ini diceritakan seorang kiai di Jakarta yang saya sekarang ini pas sedang lupa percis namanya. Nanti insya Allah sambil ceramah mudah-mudahan saya ingat saya sampaikan. Beliau cerita tentang seorang kiai di tempat lain yang dikenal dengan Kiai Alhamdulillah. Panjenengan buka di YouTube nanti ketemu. Panjenengan cari di YouTube kisah Kiai Alhamdulillah. Nanti keluar kisahnya dan ini kisah nyata. Cerita ada yang pernah dengar? Landa yang dibuka Ahmad Dhani lagi marah sama Maya Estianti. Ya, ya mesti tidak dapat Anda cerita kiai, ustadz, tidak dapat yang buka Ahmad Dhani terus. Kok tahu? Loh, kalau saya kan sering ngomong kalau ustadz harus tahu. Kalau Anda pertanyaan, cek ison jawab. Nggih Bu, nggih. Jadi jangan suudzon, timbang kualat ini tangganya tinggi loh Bu. Di Malang saja tangga cuma 3 itu sikil kecekluk poloke cuklek. Tangganya cuma 3 ini banyak saya naik tadi menggos-menggos ya. Kalau ada yang suudzon turun bukan kakinya kayaknya, kepalanya nanti. Astagfirullah. Nggak, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin. Begini, ada seorang kiai dikisahkan apapun yang terjadi, berita apapun yang dia dengar, apapun yang dia dapatkan, lisannya tidak pernah mengucapkan kecuali Alhamdulillah. Terus dicerita nih, Pak Yai, ini beras di pondok mulai kurang Pak Yai, khawatir besok santri tidak dapat makan. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Ceritain lagi, Pak Yai, ini ada santri baru tapi uang pendaftarannya kurang Pak Yai, pripun? Alhamdulillah. Diceritain Pak Yai ada beberapa santri yang sakit Pak Yai, Alhamdulillah. Wes pokok berita apapun, kejadian apapun, lisannya tidak pernah lepas dari kalimat Alhamdulillah. Suatu hari Pak Yai itu rombongan perjalanan dari rumahnya ke Jakarta. Zaman dulu belum ada tol. Pas di salah satu jalan itu ibu-ibu sekalian ada sungai. Yang di sungai itu biasanya warga setempat mandi dan kelihatan dari jalan. Lah kok pas Pak Yai lewat, pas ada ibu-ibu sedang mandi di sungai tersebut. Sabar, 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 sabar. Ustadznya saya, jangan ikut-ikut. Wah mulai. Ini jatah saya direbut ini. Astagfirullah, sekali tak mulai saya. Anda diceritani apa cerita? Nggih, mboten napa-napa, nunu cerita. Sudah, ketika lewat tadi, kemudian Pak Yai dan teman-teman di mobil yang rombongan itu noleh ke sebelah kiri. Yang lainnya ngomong, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pak Yainya apa? Alhamdulillah. Loh, kapan maneh? Astagfirullahaladzim. Temen-temennya protes Bu. Temen-temennya protes. Temennya bilang, pripun toh Pak Yai, lawang niki ningali aurat. Lah kok panjenengan boten istighfar malah Alhamdulillah. Dengerin jawabannya kiainya. Iya, Alhamdulillah.
Kenapa saya alhamdulillah? Karena saya di rumah punya kamar mandi yang tertutup. Saya punya toilet yang bagus sehingga istri dan anak perempuan saya tidak perlu mandi dan buang hajat di sungai seperti mereka. Maka saya ucapkan, betul nama betul? Jangan kapan lagi loh, astagfirullah, kiai panjen kok suudon sama kiai. Belum pernah kualat sama kiai. Oh hati-hati, coba-coba istighfar panjen. Nah, maka orang ini Bu, Pak Kiai tersebut ini memberikan kepada kita tauladan, memberikan kepada kita contoh yang baik. Agar lisan ini apapun yang terjadi tetap mencari nilai positif dari apapun yang sedang terjadi. Nah, sehingga lisan itu tidak pernah kering untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, panjenengan kalau bisa seperti Pak Kiai tersebut, termasuk saya, kalau saya bisa, maka setiap keadaan itu akan menjadi baik, bukan karena keadaannya baik, tapi karena menyikapinya dengan faham apa faham? Understand? Pret. Tidak yakin saya. Masuk jamaah seperti panjenengan bisa ngerti? Ngerti? Bukan ngenyek ini, menghina. Nah, paham gak? Jadi bukan keadaannya yang baik, tapi keadaan itu akan mendatangkan kebaikan walaupun keadaannya buruk. Gini. Keadaannya tidak baik. Tapi keadaan yang tidak baik itu bisa mendatangkan kebaikan ketika kita bisa menyikapi dengan cara yang baik. Maka Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa li mu'min. Kata Nabi Muhammad, aku iki gumun. Gumun itu bahasa Inggrisnya apa? Amaze. Alah. Sini. Gumun itu merasa takjub. Merasa apa? Takjub. Aku ini merasa takjub luar biasa. Kepada siapa? Kepada urusannya orang-orang yang beriman. Ingat. Bukan masalah urusannya, tapi orang yang berimannya. Aku merasa kagum. Aku merasa bangga. Aku merasa takjub kepada urusannya orang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena orang itu kalau beriman Bu, apapun yang terjadi mesti api. Apapun yang terjadi pasti baik. In asabathu dharra, atau kebalik. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan kebaikan, orang yang beriman itu dengan kebaikan yang dia dapatkan, dia pintar bersyukur. Pintar apa? Bersyukur. Maka kebaikan, kenikmatan, anugerah ketika disikapi dengan syukur akan menambahkan kebaikannya. Maka itu baik untuknya. Nomor satu, kalau dapat nikmat, kalau dapat anugerah, kalau dapat kebaikan, dia bersyukur. Maka kebaikan disyukuri tambah baik. Panjenengan kepingin tambah baik atau baiknya segitu saja? Tambah baik. Karena apa? Kebaikan disyukuri menjadi tambah baik seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Surat apa? Panjenengan tulis saja, walaupun saya yakin panjenengan sudah tahu. Cek ketok koyo ngaji tenanan. Ya, panjenengan tulis dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kebaikan disyukuri bakal tambah baik. Kenikmatan disyukuri tambah nikmat. Kebahagiaan disyukuri tambah bahagia. Kesuksesan disyukuri tambah sukses. Kekayaan disyukuri tambah kaya. Istri disyukuri tambah
Saya ulang dari awal. Yang kompak ya. Kesehatan disyukuri tambah. Kesuksesan disyukuri tambah. Kekayaan disyukuri tambah. Istri disyukuri tambah. Cocok. Ini saya suka ini. Jadi yang bertambah bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Yang ini pas kenceng ini. Kalau pas bengkong ya beda mana ceritanya ya. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Surat apa Bu? Ibrahim. Ayat pinten? 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, sebenarnya Allah itu cukup berfirman cukup. Tapi karena berita yang dibawa ini berita penting, maka Allah seakan-akan dalam tanda kutip perlu untuk menjadikan ini suatu pengumuman. Seperti oleh Allah itu diproklamirkan. Diapain Bu? Karena ini berat, besar dan penting. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum. Dan ketika Allah mengumumkan kepada kalian, kalian ini siapa? Semua di antara umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengumumannya? Penting ini. La in syakartum, apabila kalian bersyukur. Apa yang Allah janjikan untuk mereka yang pandai bersyukur? Lisannya tidak pernah ngersuloh bayu kok mek sak menit toh. Bayu kok cewepet turun kerasa belas. Astagfirullah. Aduh. Sampai mentek aja ini. Tolong Bu, ngaji loh ini Bu, ngaji. Mosok ceramah kok yo mek 40 menit. Biasanya sak jam setengah. Nah misalkan turun kroso kuping jiket krungu mukadimah lah kok wis kafaratul majelis. Nah maka kalimat semacam itu harus dihilangkan Bu. Jadi senantiasalah ucapkan seperti yang cerita tadi. Senantiasa ucapkan apa? Suami ngasih uang 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Tapi ketika memberi cuma 20.000, yo tetap sakit apa mboten? Alhamdulillah Mas, lianin di. Nah, alhamdulillah tapi takon apa? Lianin. Nah, sudah. Maka apabila kita senantiasa pandai ngelola hati, noto hati, memanage hati, agar setiap apa yang Allah beri senantiasa jeroni hati, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, matur suwun, kerasa lega, qanaah, ridho. Apa yang Allah janjikan? La azidannakum. Pasti nikmat itu Allah tambah lebih banyak. Tapi sebaliknya hati-hati. Wala in kafartum. Tapi hati-hati. Kalau kita ini mengkufuri itu apa Bu? Ya baliknya mensyukuri. Panjenengan boten saged syukur. Disukani lah kok panjenengan ngersolo. Kok mek sakmene? Loh, lah tonggoku entuk enmek. Mosok aku paramek. Tonggoku Grand Max lah, aku botrek. Misalkan, misalkan panjenengan ngersolo, itu ciri orang yang kufur. Apa yang terjadi? Ketika panjenengan tidak mampu bersyukur, maka satu musibah jadi 2. Satu musibah jadi 2. Yang pertama,
musibahnya itu sendiri. Yang kedua, kemurkaan dari Allah ketika panjenengan tidak mampu syukur, tidak mampu sabar. Tidak mampu syukur, tidak mampu sabar. Maka Allah berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi hati-hati kata Allah, apabila kalian kufur, maka ingatlah, sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Maksudnya begini Bu, panjenengan disukani kekayaan kalian Gusti Allah, sogeh luar biasa, alhamdulillah. Ternyata kekayaan itu tidak menjadikan panjenengan beneh kepada orang lain, baik kepada tetangga, menyantuni fakir miskin, mengasuh anak yatim, menikahi janda muda. Panjenengan tidak melakukan itu. Ada yang salah yang mana? Kok langsung rame? Loh memang tidak boleh Bu ya? Loh boleh, matur suwun, Masya Allah. Panjenengan loh ya, tolong kamera dihadapkan ke sana. Ini bukan saya ini. Leono apa-apa panjenengan tanggung jawab. Nah sudah, maka ketika kenikmatan yang Allah beri, tidak kroso tonggone gak melok ngerasa nih. Orang yang kurang beruntung tidak merasa bahagia dengan nikmat yang Anda dapat. Maka hati-hati, kenikmatan yang Allah berikan, contoh misalkan kekayaan tadi, kekayaan itu bisa berubah menjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Apa contoh kekayaan berubah jadi azab? Na'udzubillah. Sugih Masya Allah, anak njaluk opo dikei. Karena kurang kontrol, anak terlalu dimanja, tidak pernah dididik dengan kerja keras, akhirnya anaknya terkena narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang lain, salah pergaulan, ikut trek-trekan, peng 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 peng. Lah kok sik kedigas, pedai mencolot, ditampani. Terus astagfirullah. Panjenengan kok juahat sih hati ini itu loh. Ditampani ibu ayo nak mulai loh, kok truk ya stop. Kok sebelah sini dari tadi berbahaya terus ya. Saya tak ngadep rene sepenak kayak ini. Nah, karena salah pergaulan itu namanya nikmat yang justru mendatangkan keburukan, menjadi azab dari siapa? Allah. Misalkan suwoge, Masya Allah, suaminya kerja ke sana, kerja ke sini, teken kontrak di sana, teken kontrak di sini, MOU di sana, MOU di sini. Ternyata dia tidak tahu, suaminya itu sudah punya istri di beberapa kota. Itu azab apa nikmat itu ya? Nikmat ya. Ternyata istrinya tidak pernah di rumah. Ternyata istrinya kepencut arek lanang sing awake. Karena apa? Karena bisa jadi loh nggih, itu tidak pasti. Bisa jadi itu faktor nikmat yang tidak pandai untuk disyukuri. Karena Allah mengingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekarang kita lanjutkan hadisnya Nabi Muhammad. Sungguh mengagumkan orang beriman itu. Wong beriman itu perkaranya gede niati, nyenengke, gawe wong liyane bunga. Apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Tapi sebaliknya, bukan cuma pinter bersyukur ketika dapat nikmat, dia ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, uangnya yo kuat sabari. Sabarnya apa? Kuat. Dia pandai bersabar atas ujian yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beriman. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, poin yang pertama, tulis. Poin yang pertama, bukan istri pertama. Ingat, poin yang pertama. Panjenengan jangan mancing-mancing saya sudah tidak bisa terpancing sekarang. Wong gak dipancing metu terus. Landahnya dipancing ya. Nomor satu, jangan pernah mengecilkan nikmat Allah.
Nomor satu, jangan pernah mengecilkan atau dalam tanda kurung, jangan pernah memandang kecil, tutup kurung, nikmat dari Allah. Eman, jangan Bu. Saya kasih contoh. Panjenengan tulis dulu surah An-Nahl, ayat yang ke-18. Tulis Bu. Surah apa Bu? An-Nahl. Ayat berapa? 18. Pinter adik-adik. Ini MTLS ya. Ya, kita sekolahannya namanya apa adik-adik? PAUD apa? PAUD Melati. Tepuk tangan adik-adik. Luar biasa. Adik-adik tadi berangkat sudah sarapan semua? Belum. Nanti mau sarapan apa adik-adik? Saya sungkan ya kok pas dek catering ini. Coba dek catering itu ngomong saya rawon amanahin. Ya ngomong juga ya. Sudah saya lanjutkan. Maka jangan pernah memandang kecil nikmat dari Allah. Panjenengan tulis surat An-Nahl ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya, in itu kalimat permisalan. Saumpamane gitu loh. Misalkan panjenengan itu iseng. Lah kok moro-moro nyekel kalkulator, panjenengan kepingin menghitung nikmat yang Allah beri. Nomor satu, lahirku dari rahim seorang ibu dalam keadaan sehat, normal, walafiat, gak kurang apapun. Ada orang Bu nun sewu nggih, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan semua sama Allah dikasih sehat, selamat, barokah, manfaat, amin. Ada yang lahir dalam keadaan kurang sempurna. Enten boten? Saya punya teman, Masya Allah. Tapi anaknya baik, anaknya pede, ahli ibadah, sama temen juga ndak pernah nakal. Masya Allah, nyeneng ke anaknya. Itu lahir Bu nun sewu nggih, itu wajahnya ini hilang separuh. Jadi meripatnya itu yang satu hilang. Masuk ke dalam, terus kayak cowong gitu Bu. Tapi Masya Allah Bu, saya tanya sama dia. Saya tidak nyebut namanya gitu. Saya tanya, sering sama saya duduk ngopi bareng, kadang-kadang saya ajak main ke rumah, kadang-kadang kita jalan bareng. Karena anaknya nyenengke, walaupun nun sewu nggih, wajahnya itu tidak sempurna. Sudah, saya tanya, Mas, sampean opo ndak sedih seperti itu? Kok sampean kelihatannya pede sekali? Main kemanapun berani, kumpul siapapun yoga minder, panjenengan orangnya kuat. Beliau bilang apa? Ustadz, alhamdulillah, saya ini kumpul di komunitas difabel. You know difabel? Alah. Saya kalau ceramah di Malang ini kira perlu diterjemah nih, paham. Tapi tidak usah khawatir, saya kalau di Malang ceramahnya juga begini. Saya kalau di Pari gak perlu tak terjemahkan, ya podo aja ya. Sudah? Difabel itu komunitas orang-orang yang oleh Allah dikasih spesial. Tapi spesialnya itu ya mungkin meripati nggak betul sakit ningali, mungkin telinganya tidak bisa mendengar, mungkin dia bisu atau mungkin kakinya yang separuh kecil. Seperti itulah nggih. Beliau bilang begini, Ustadz, saya ini tinggal di komunitas difabel sudah lama, kumpul teman-teman. Dan saya bersyukur Ustadz, itu langsung dek di hati saya, bersyukur. Langsung saya buka telinga besar-besar. Tak wambak nih, tak tahu warik-tarik gini. Ngomong. Kenapa kok dia bisa bersyukur? Karena Ustadz, kalau saya ini mulai lahir seperti ini. Jadi mental saya sudah tertata. Saya mulai kecil seperti ini. Sehingga saya tidak merasa ada yang aneh dengan tubuh saya. Yang kesian itu Ustadz, lahirnya normal. Kemudian Allah takdirkan na'udzubillah kecelakaan sampai akhirnya bagian tubuhnya berkurang menjadi tidak sempurna lagi. Itu biasanya traumanya panjang. Saya mikir ya Allah seperti ini masih bisa bersyukur. Lah kita ini bersyukur Bu. Coba ngitung-ngitung panjenengan nomor satu.
lahir dari perut ibunda kita masing-masing, ibu kita sehat, kita lahir juga sehat. Panjenengan gadai rung, Mas yo gak mancung nggih mboten napa-napa nggih ya. Sing penting saged damel ambekan, saged mboten? Nah, maka irit-irit, gak usah gede-gede bolongane karena ruangan segini kalau panjenengan irungnya gede kabeh entek angine kesedot. Tek. Maka kita ini bersyukur Bu, gak gede-gede banget, irit. Iya. Dan tubuh warga Indonesia ini tubuh yang paling imut-imut. Ya lah ibu-ibu rada amit-amit. Ya. Badannya yo gak entek-entek kain. Iya. Kalau naik mobil, kalau orang luar negeri cukup buat 2, kita cukup buat 4. Iya. Karena mungil, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, maka coba kata Allah Ta'ala panjenengan cobi hitung. Coba dihitung nikmat yang Allah beri mulai panjenengan lahir. Terus panjenengan lahir di ibu yang baik, di keluarga yang baik. Panjenengan kecil mboten nemoni perang. Mungkin ada yang nemoni perang ya? Minimal Gestapo PKI? Ada ya mungkin, tapi panjenengan mungkin masih kecil sekali kan? Enggak? Sudah besar gitu? Oh belum lahir. Enggak, mungkin yang usianya sekarang sudah 80 kan nemoni. Enggak ada yang 80 tuh ini. Ini kelihatannya 17 semua ini. Sisa 17 hari maksudnya. Astagfirullahaladzim. Saya enggak tahu kenapa hari ini kok rotok konslet saya ini, astagfirullah. Leher saya ini Bu, kewaku hari ini. Angel ya. Kewaku pol. Kakean rawon gitu ya. Kenapa? Ya sudah sering tak bagi ya, selawewu sak piring dum-dumane. Lanjut. Nah, panjenengan coba hitung Bu, semua nikmat yang panjenengan terima sampai detik ini. Apa firman Allah Ta'ala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba panjenengan latihan ngitung, tidak akan ketemu nilainya, tidak akan ketemu jumlahnya. Bukan karena panjenengan tidak mampu, tapi saking banyaknya nikmat yang tidak mungkin bisa dihitung. Itu menunjukkan apa Bu? Tidak ada nikmat itu yang kecil. Tak kasih cerita, ada satu ceramah dari salah seorang syekh di Kuwait. Beliau itu bilang begini, kita ini terkadang lupa. Bukan karena kita tidak punya nikmat. Lupa syukur itu bukan karena kita tidak punya nikmat. Tapi terkadang kita ini lupa bersyukur justru karena terlalu banyaknya nikmat. Maka orang itu bilang apa? Sesuatu itu lek tambah keh, dirasa nih, suwe-suwe mati rasa. Orang tiap hari kemana-mana naik mobil. Lama-lama naik mobil rasanya apa? Biasa seperti saya ini, kemana-mana naik pesawat. Pesawat telepon, pesawat radio. Ya. Akhirnya untuk orang yang tidak pernah naik pesawat Bu, mikir, penak itu tadi Ustadz ya. Sedino numpak pesawat ping 17. Kemana ping 17 sedino tuh ya? Nah, sementara untuk saya yang rodok sombong ini. Untuk saya apa? Rodok apa nemen ini? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sama Allah diampuni. Untuk orang yang sudah terbiasa, yo, ndak ada yang wah ya ndak. Coba panjenengan, saya pernah sekali ngajak temen Surabaya Bali naik pesawat. Dan untuk temen yang saya ajak ini baru pertama naik pesawat. Wah itu antusias dia. Tunggu dulu, cepet entek ceramah langsung wedine ya. Antusias dia, seneng gitu. Wajah kelihatan kalau sumringah pengen bakal naik pesawat. Wes sampai pesawat baru pramugari ngomong penumpang yang berbahagia di pagi hari ini langsung. Saya bilang ada apa? Tegang Ustaz. Panjenengan malam pertama tegang mboten? Malam pertama di alam kubur. Cukelan. Masya Allah, tapi kan ada sesuatu yang apa? Berbeda. Tapi kalau tiap hari, yo hilang. Contoh mobil tadi lah.
Orang yang tidak pernah punya mobil, Bu, nanti di sepeda motor, terus sepeda motoran. Wes sepeda motor starter gak melaku, pancal, klak 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 klak. Masya Allah, ini orangnya kentolnya sampai gede separuh. Yang kanan besar, yang kiri kecil. Kenapa? Yang kanan besar kenapa? Sing kanan latihan terus, mau wancali, klak klak. Apalagi kalau panjenengan pakai Vespa yang tua itu. Kadang-kadang narik cuk dhisik ya. Astagfirullah. Sudah lanjut. Tidak pernah naik mobil. Tiap hari kemana-mana naik motor. Terus panjenengan kasih mobil. Bagaimana perasaannya? Wah ya luar biasa. Tapi orang yang tiap hari naik turun mobil. Panjenengan ajak bareng-bareng panjenengan naik mobil. Apa rasanya? Biasa. Nah maka dengan itulah ada seorang syekh cerita begini. Kita ini kadang-kadang lupa punya nikmat tangan. Padahal nikmat tangan ini nikmat yang luar biasa besarnya. Yang tidak mungkin dirasakan nikmat itu besar kecuali untuk mereka nun sewu nggih, yang Allah tidak karuniakan tangan kepadanya. Enten mboten? Ada. Maka begini ceritanya. Ada seorang laki-laki tangannya itu buntung mulai pundak dua-duanya kanan kiri. Sudah. Setiap dia pergi kemanapun mesti bawa temen untuk ngancani. Ngancani nopo Bu? Sewaktu-waktu dia pengen buang hajat, pengen pipis, itu minta bantu ngelepas pakaian. Kan bajunya kan gamis. Pengen minta bantu ngelepas. Suatu hari ternyata ini orang yang biasa nemeni sakit. Dalam keadaan dia ada undangan yang dia harus hadir ke sana. Maka pas di undangan itu qadarullah dia kerasa perutnya sakit, pengen buang hajat. Terpaksa betul. Dia ngajak satu temennya. Ayo ewangan, yuk kamar mandi. Wah yuk, dikira temennya tadi cuma nganter sampai pintu kamar mandi. Di kamar mandi disuruh masuk. Adkhil ma'i, udkhul ma'i. Masuk sama saya, kaget tuh. Ngapain? Akhla' libasi. Tolong buka no kelambiku, aku gak iso. Subhanallah. Akhirnya dibukain bajunya. Setelah dibukain bajunya selesai, ini orang keluar. Setelah buang hajatnya selesai, di kode diminta suruh masuk lagi. Disuruh apa? Tolong pakaikan lagi bajunya. Setelah selesai minta diwudhukan. Nah dalam keadaan apa Bu? Dalam keadaan orang itu tidak punya tangan yang tangan ini bisa membantu dirinya sendiri. Panjenengan gak ada. Terus pernah bangun tidur bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Gak ada tangan ya Allah. Alhamdulillah gak ada meripat. Alhamdulillah telinga nggih normal. Alhamdulillah kaki semua sehat. Nah maka dengan itu nomor satu biar kita ini menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Teliti dalam perkara-perkara kecil di dalam urusan nikmat. Dan jangan menganggap nikmat itu kecil. Anggapan semua nikmat itu apa? Besar. Nah, ketika panjenengan menganggap nikmat itu besar, maka panjenengan akan merasa saya perlu bersyukur dengan cara yang besar pula. Tapi kalau panjenengan dapat mek, lewes kena mek, panjenengan alhamdulillahnya pun begini. Kalau orang itu bukan cuma mek Bu, misalkan dapat sesuatu gede, alhamdulillahnya itu melbun di jerone hati. Alhamdulillah. Coba dari awal mek. Alhamdulillah. Setimbang ora blas. Ngene iki kotak jajan sing ngabot-ngabot ya banyune. Tak kira emang isine akeh, lah kok air mineral. Tak coba keluantep tak kira nek pastele, nek lemper, nek bikange. Lah kok isine mek siji sing ngabot-ngaboti. Maka alhamdulillahnya enteng. Maka nomor satu, jangan pernah menganggap kecil nikmat dari Allah. Maka ayatnya surah An-Nahl ayat berapa? 18. Perkara kedua, mensyukuri nikmat. Tulis adik-adik. Adik-adik. Tulis geng. Perkara kedua, mensyukuri nikmat sebab selamat dari azab. Nah.
mensyukuri nikmat sebab selamat dari azab. Saya ulang sekali lagi. Mau enak konconin nulis kini ngerekam ini. Boleh, ini kreatif ini ya. Mensyukuri nikmat sebab selamat dari azab. Panjenengan tulis surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 147. Surah An-Nisa ayat berapa? 147. Sama surat Ibrahim tadi ayat 7 sama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab yang pedih itu Allah berikan untuk orang yang tidak bersyukur. Berarti kalau dia bersyukur, dia akan selamat dari azab Allah. Sekarang kita buka An-Nisa 147. Panjenengan buka Bung nggih. Sekarang ditulis dulu, nanti di rumah dibuka. Mboten napa-napa. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 147, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullah, Allah tidak akan melakukan. Bi'adzabikum, mengazab kalian. Arti mudahnya, Allah tidak akan mengazab seorang manusia. Siapa yang oleh Allah tidak akan diazab? Manusia yang memiliki dua sifat. Panjenengan pengen selamat dari azab napa mboten? Pengen. Maka ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Nomor satu, syarat pertama, apabila kalian senantiasa bersyukur. Punya suami, matur suwun, alhamdulillah ya Allah punya suami. Tapi ingat, tidak dianggap bersyukur kepada Allah apabila tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Berarti panjenengan bersyukur kepada Allah, ya harus bersyukur dulu matur suwun kepada suami. Mas, matur suwun nggih panjenengan kersa dados suami kula. Atau malah sak walike, ayo mas. Sampean iki entuk aku ya anugerah mas, aku entuk sampean iki musibah. Masya Allah. Jadi bersyukur Bu. Nomor satu, ketika seorang manusia itu ingin selamat dari azab Allah, kuncinya apa? Syukur. Saya kemarin di Damar Wulan, ada yang datang? Bayu ngono jare follower. Follower itu melok nandindi. Ini bukan follower ini, namanya sembola wis ya, dari buang-buang waktu udah. Saya kemarin sampaikan di Damar Wulan, jadi orang itu Bu, mudah-mudahan panjenengan semuanya sugih donya akhirat. Sugih manfaat lan barokai. Amin. Sudah, ketika orang itu oleh Allah ditetapkan miskin, maka ada 3 cara biar miskinnya itu mendatangkan berkah dan ridho dari Allah. Nomor 1, qanaah. Nomor 1 apa? Qanaah. Qanaah itu sing penting ati panjenengan boten protes. Itu namanya apa? Qanaah. Boten protes itu dalam Islam namanya ridho. Ridho dengan sedikitnya pemberian Allah itu namanya qanaah. Ridho walaupun diberinya cuma sedikit, intu emek titik tapi atine ridho, itulah orang yang qanaah. Nomor 2, dukuri qanaah ini. Apa Bu? Bersyukur. Loh Ustaz, melarat kok bersyukur, apa yang disyukuri? Apa? Enggak ada, tentang kemelaratannya ini loh. Hisabnya ringan, boleh, pinter. Ketoro gelek ngaji sama saya ini. Yang kedua, begini Bu. Boleh, hisabnya ringan, boleh. Tapi sesuai dengan keadaannya miskin, salah satu yang paling patut disyukuri apa? Coba sogeh, mungkin gak ngaji panjenengan. Siapa yang tahu? Ngaji, ya apa ya?
Coba panjenengan soge, Bu. Mungkin sekarang panjenengan sedang check out Shopee. Mungkin sekarang panjenengan sedang di rumah berdebar-debar menunggu mas-mas paket datang. Sedang menuju tempat Anda. Wis siap-siap gunting, cutter, boding, pacul, lenggis. Iya, lagi paketnya apa kok pakai lenggis barang ya? Mungkin panjenengan dijak temennya ngaji, Mbak ngaji. Oh, anu ya Mbak lah, jadwal yo dilengkas mas paket tekoi. Misalnya paket suami. Nah, mungkin kalau panjenengan kaya, panjenengan tidak akan jilbaban. Panjenengan sobo salon pamer rambut sing dikelir ungu. Rambutnya dikelir ungu. Karena kita ini yo dibilang miskin yo ndak lah ya, tapi yo gak sugih banget lah. Maka kate ngecat rambut yo rodok mikir, timbang kayak ngecat rambut. Kayak nempur ya luwe apik. Ngerti nempur? Nempur itu kalau masuk medan perang nanti ayo kita nempur gitu. Oh tempur ya. Nah sudah, maka bersyukur Bu dengan kemiskinan. Karena apa? Boleh jadi kalau kita kaya kita tidak sebaik sekarang. Mungkin polah kira-kira lek sugih ngono. Iya benda. Selfie TikTok. Pola wis salah. Wis karuan manut kersane Gusti. Itu yang terbaik. Maka bersyukur dengan kemiskinan. Kalau qanaah, pokok nerimo gak protes. Itu qanaah. Tapi mensyukuri nikmat miskin karena apa? Ya Allah, mungkin kalau saya kaya ya Allah, saya gak kenal ibu-ibu pengajian. Kenalku ibu-ibu arisan. Mungkin kalau saya kaya ya Allah, saya gak pernah sobo masjid. Sobo saya cuma mesti KL. Tahu KL ya? Iya. Kilen Lepen. Kuala Lumpur, Singapura. Loh, KL apa? K-nya apa? Kilen, L-nya? Nah, bukan Kuala Lumpur. Mungkin panjenengan sekarang di bawah menara Eiffel. Sedang pasang live TikTok terus Anda ngomong gini, maju mundur, cantik, cantik. Mungkin Anda begitu. Nah maka panjenengan alhamdulillah ya Allah melarat ya Allah alhamdulillah aku kira soge kira-kira raklambian ya Allah. Nah maka bersyukur. Yang ketiga serius ini guyang. Yang ketiga lu wong soge lo Bu tuku kain yo iso kainnya minim. Lah itu loh makanya repot kan. Nah dan boleh jadi kalau kita kaya, kita tidak sebaik sekarang. Kita tidak kenal sama Allah, kita tidak kenal tahajud, kita tidak kenal, oh kita ini poso loh Bu, bukan karena memang kepingin pahala. Kayaknya yang dipangan. Mau apa lagi? Iya benda. Wong lepas pengajian orang yang poso, bukti nih. Saya ini keliling Bu, pare Bu, enek piringane kabeh pengajian. Itu kalau pas enek piringan ya rano sing ketok posoi. Paling dilebokne tas. Lho kok dilebokne tas damel anake mawon. Jane ngono tuan rumah yo ngerti, "Ustaz lapanganan dhisik nanti ge anakmu tak kei maneh." Gitu lho tuan rumah. Double. Sudah. Yang ketiga, kalaupun miskin nomor 1 qanaah, nomor 2 disyukuri, nomor 3 apa? Walaupun miskin tetap mampu berbagi. Tetap mampu apa? Dan banyak-banyaknya Bu. Sing loman itu malah wong melarat. Lek wis kadung sugih payu lek tingeki wong perhitungane manggil akuntan dulu. Saya hitung nih, iki enek pos kosong pora iki. Padahal duit lo miliaran, atusan juta tapi te nyumbangi lek ngitung kalkulator pitu ra cukup. Sing melarat lo malah bingung. Alas karuan biasa ra duwe duit nyoh. Waleh ra duwe duit biasa ora bingung. Kalau orang kaya malah kadang-kadang. Nah, maka ketika panjenengan dalam keadaan butuh tapi panjenengan tetap mampu berbagi. Begini. Nah, maka nomor 2 ingat Bu. Nomor 2, apabila kita ingin oleh Allah diselamatkan dari azab, surah An-Nisa 147, caranya apa? Syukuri apapun yang terjadi.
Jadi sugih syukur, sehat syukur, anaknya sukses ya bersyukur, rumah tangganya baik juga bersyukur. Tapi kalaupun Allah takdirkan sebaliknya, ya tetap kudu cari alasan biar bisa bersyukur. Tetap cari alasan biar bersyukur. Misalkan gak duwe mobil, ya apa caranya? Alhamdulillah saya duwe motor. Ndak punya motor, alhamdulillah masih gak duwe motor. Ben kate ngaji ya diampiri koncoku. Misalkan ndak ono konco sing ngampiri, alhamdulillah saya duwe cycle iso digawe melaku. Sudah pokok cari cara untuk senantiasa bersyukur. Karena apabila kita wafat dijamin selamat dari azab kalau panjenengan senantiasa pandai bersyukur. Syarat yang kedua dalam An-Nisa 147, wa amantum, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi poin pertama, jangan pernah menganggap kecil nikmat dari Allah. Karena apabila panjenengan menganggap nikmat itu kecil, nanti syukurnya diremehkan. Sementara sekecil apapun nikmat, kita tidak bisa mendatangkan nikmat itu kecuali atas izin dari Allah. Nomor dua, apabila kita ingin selamat dari azab, pandai-pandailah bersyukur. Poin ketiga, syukur itu menjadikan nikmat kalaupun tidak bertambah minimal gak hilang. Tulis, syukur itu apabila pun tidak menambahkan nikmat, syukur itu apabila pun tidak menambah nikmat, minimal dia menjadikan nikmat itu tidak hilang. Menjadikan nikmat apa? Tidak hilang. Panjenengan buka ayatnya. Jadi syukur itu Bu, menjadikan nikmat panjenengan oleh Allah tidak dicabut. Kalaupun tidak ditambahi, tapi pasti ditambah dan tidak hilang. Tapi kalau tidak ditambah, minimal nikmat yang panjenengan sudah rasakan itu tidak akan hilang. Panjenengan buka surah Al-Anfal ayat 53. Surat apa Bu? Al-Anfal. Ayat berapa? Berarti kita dapat berapa ayat sekarang? Ibrahim ayat 7. Kemudian An-Nisa 147. Sekarang Al-Anfal 53. Jadi nikmat itu kalau disyukuri sama Allah tidak akan dicabut. Tidak akan dicabut. Ayatnya surah Al-Anfal ayat 53. Tak kasih contoh. Panjenengan rumiyin gak ada lari alit gitu kan. Punya anak masih kecil. Zaman dulu waktu panjenengan baru nikah. Hamil, lahir, anaknya baru lahir. Nyenengke apa enggak? Masya Allah seneng. Kalau panjenengan keluar ndak bawa anak, kepingin cepet pulang, kangen kepada siapa? Anaknya bapak Anaknya kangen sama anaknya. Terus kalaupun capek ketemu anak, capeknya terasa, berarti anak itu nikmat atau bukan? Sekarang le anaknya wis mulai SMA, mulai kuliah, greget nih apa nyeneng nih? Mulai terjadi perbedaan pendapat. Mulai ini. Nah, kenapa anak yang dulunya begitu nyenengke, anak yang dulunya betul-betul terasa nikmat anak itu. Anak yang dulunya kalau kita capek ketemu langsung, hilang capeknya. Sekarang awak seger ketemu anak langsung kesel. Kenapa kok berubah? Karena nikmatnya anak oleh Allah kenikmatannya dicabut. Kenapa nikmat punya anak oleh Allah nikmatnya anak kok dicabut? Bukan anaknya hilang. Tapi anak yang awalnya mendatangkan kebahagiaan sekarang menjadi anak yang mendatangkan kesumpekan. Nah, karena boleh jadi kita tidak mensyukuri nikmat diberi anak. Tidak syukur nikmat anak itu maksudnya apa? Tidak dibiayai dengan harta yang halal. Tidak dididik mengenal
Allah, gak diurui ibadah, tidak dikenalkan teman-teman yang baik. Justru akhirnya anak tadi karena tidak disyukuri dengan benar, rasa nikmati anak ini oleh Allah, anaknya tetap ada tapi nikmatnya dicabut, anak berubah menjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada ibu-ibu ngomong gini, ya Allah, coba biar gak tak lahirno arek iki. Ada, ndak usah. Ya ono lah, walaupun mungkin bukan diantara panjenengan nggih. Tapi ada seorang ibu yang getun punya anak. Ya Allah, coba ora koyo ngene karuan biyen gak duwe anak. Nah, sekarang lihat Al-Anfal ayat berapa? 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Al-Anfal 53 artinya seperti itulah kata Allah. Seperti itulah maksudnya apa? Artinya nikmat itu tidak akan pergi. Apa syaratnya? Bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta, Allah tidak akan merubah kenikmatan yang telah Allah beri. Contoh nikmat, rumah tangga, nikmat anak, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat ibadah ya, nikmat. Nikmat-nikmat itu tadi oleh Allah tidak akan dicabut. Sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang menjadikan Allah merasa pantas mencabut nikmat itu. Jadi kalau Allah tidak akan nyabut. Ketika Allah pun akhirnya mencabut, salahnya siapa? Salahnya siapa? Diri sendiri. Karena kita tidak mampu merawat nikmat itu. Kalau bahasanya, dulu dia cantik. Lah gak tahu dilebok nih salon mali. Jangan gak cantik lah, sing jelas aja lah. Nah, maka nikmat itu juga perlu apa? Diramut. Maka Allah tidak akan mencabut kenikmatan kalau kita mampu apa? Mensyukurinya dengan benar. Nah, maka poin yang ketiga apa, Bu? Apa yang ketiga tadi? Syukur itu kalaupun tidak menambah nikmat, minimal apa? Tidak menjadikan nikmat itu oleh Allah tidak dicabut. Ayatnya apa? Surah Al-Anfal 53. Dan sekarang terakhir penutup. Hati-hati, Bu. Nikmat lek wis kadung ilang angel balike. Tulis. Nikmat lek wis kadung. Loh kenapa? Loh Anda tidak ngerti bahasa Jawa? Kan ya ngerti, Anda kayak pendengar YouTube aja. Kalau pemirsa YouTube memang ya kan ya yang lihat kan dari mana-mana, Bu ya. Dari Eropa, Amerika, Afrika. Mana? Amerika, Miriko. Nah, sudah. Yang keempat, pergi. Apabila nikmat itu telah pergi, kecil kemungkinan dia akan kembali. Ini bukan seperti lagunya Elvi Sukaisi. Yang burung pergi, apa? Ya itu lebih bisik-bisik tetangga itu loh. Coba kasih mic, coba bagaimana lagunya? Oh sudah ada mic-nya, coba bagaimana lagi yang enggak, yang burung kalau pergi. Astagfirullah, kok temenan? Jangan. Astagfirullah. Sudah lanjut. Maka nikmat itu apabila terlanjur pergi, apa yang terjadi? Kecil kemungkinan dia bisa kembali. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada satu hadis di mana ada kisah Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah. Masuk kemana, Bu? Ke rumah Ibunda Aisyah. Terus pas masuk rumah, fawajada qit'ata khubzin mulqiyatan 'alal ardi. Nabi Muhammad itu melihat sepotong roti yang terjatuh di tanah.
di rumahnya Ibunda Aisyah. Apa yang terjadi? Fa'ataha Rasulullah. Sama Rasulullah didatengin. Didatengin itu ya rotinya tadi diambil. Famasahaha, dibersihi sama Nabi Muhammad. Kemudian bagian yang kotor dipotek. Dicuil. Bahasa Indonesianya apa? Ya dibuang lah ya, yang kotornya dibuang. Fa'akalah. Lalu sama Rasulullah dimakan. Lihat ini manusia terbaik, penghuni surga, gak gengsi ngambil roti di lantai. Pak Bimo santai aja, tegang sekali Pak Bimo. Kayak terhimpit gitu Anda Pak Bimo. Ya Allah, ibu-ibu tolong dikasih ruangan Bu ya, kasihan loh Bu, kayak sobak belas loh itu. Dari tadi segini tak ambak ada. Sampai tarik napas udah kuat Pak Bimo ya. Sama Rasulullah diambil itu roti, dipotong bagian kotornya, kemudian dimakan. Setelah itu Rasulullah bilang apa? Ya Aisyah, inna ni'ama idha farrat qallama ta'ud. Ya Aisyah, inna ni'ama in farrat qallama ta'ud. Wahai Aisyah, hati-hati. Nikmat itu kalau sudah pergi, jarang sekali dia bakal kembali. Maksudnya apa? Ketika dia ada, openono sing api, syukuri dengan cara yang benar. Karena kalau sudah dia terlanjur pergi, Anda kehilangan dua. Nomor satu, Anda kehilangan nikmat tersebut. Yang kedua, Anda kehilangan kemampuan untuk dapat pahala syukur. Karena Anda terlanjur tidak mensyukuri, maka pahala syukur akan pergi dari Anda. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan.